Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan perkuliahan mata kuliah RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini kita akan mendengarkan presentasi kelompok 6, yaitu Bapak silakan ini. Apa Rian? Ini duluan. Ya, silakan. Di sini kita akan membahas tentang permodelan sistem atau PL. Topik yang akan dibicarakan itu model konteks, model interaksi, model struktural, model perilaku. Pertama, permodelan sistem. Permodelan sistem adalah pembuatan model abstrak dan sistem menunjukkan pandangan atau perspektif yang berbeda. Tadinya permodelan dilakukan dengan menggunakan notasi hampir selalu berbasis notasi UML atau the default modeling language. Pemodelan sistem membantu analisis memahami dan juga digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Permodelan sistem yang ada dan model sistem yang sudah ada digunakan selama proses rekayasa kebutuhan. Model ini membantu menjelaskan apa yang dilakukan sistem saat ini digunakan sebagai dan kekurangannya, sehingga membantu proses rekayasa baru. Model sistem yang baru digunakan selama proses rekayasa untuk menjelaskan kebutuhan yang diajukan ke stakeholder. Engineer merupakan model ini untuk mendiskusikan proposal dan mendokumentasikannya untuk proses implementasi. Kemudian ada perspektif sistem, perspektif eksternal, di mana konteks atau lingkungan sistem dimodelkan. Perspektif interaksi, yaitu di mana interaksi antara sistem dan lingkungan atau antar komponen dalam sistem dimodelkan. Perspektif struktural, yaitu organisasi sistem atau struktur datanya dimodelkan. Kemudian ada perspektif perilaku, di mana perilaku dinamis sistem atau bagaimana sistem merespons suatu kejadian dimodelkan. Di sini juga ada jenis diagram UML. Yang pertama ada activity diagram, yaitu menunjukkan aktivitas-aktivitas yang ada dalam suatu proses atau pemrosesan data. Kemudian ada use case diagram, menunjukkan interaksi antara sistematis dan lingkungannya, sistem dan lingkungannya. Yang ketiga itu ada sequence diagram, yaitu menunjukkan interaksi antara aktor dan sistem, serta antar komponen sistem. Yang keempat ada diagram, class diagram, menunjukkan kelas objek dalam sistem dan hubungan antar kelas. Yang terakhir ada state diagram, menunjukkan transisi maupun perubahan keadaan suatu objek pada sistem. Kemudian yang selanjutnya yang memfasilitasi diskusi tentang sistem yang ada dan yang sedang diajukan. Model ini tidak lengkap dan tidak benar diperbolehkan karena perannya hanya untuk membantu diskusi. Seharusnya mempresentasikan sistem dengan akurat, tapi tidak harus lengkap. Kemudian sebagai deskripsi sistem yang detail yang dapat digunakan untuk menghasilkan implementasi sistem. Dilanjutkan oleh Mas Rian. Oke, selanjutnya model konteks dan model interaksi. Model konteks. Model konteks digunakan untuk mengilustrasikan lingkungan operasional sistem model. Model ini menunjukkan apa yang ada di luar batasan sistem. Perhatian sosial dan organisasi mungkin akan mempengaruhi keputusan penempatan batasan sistem. Model arsitektural menunjukkan hubungan sistem dengan sistem lainnya. Batasan sistem. Batasan sistem ditetapkan untuk menentukan apa yang ada di dalam dan di luar sistem. Batasan sistem menunjukkan sistem lain yang digunakan atau sistem yang tergantung pada sistem yang sedang dikembangkan. Posisi batasan sistem, efek besar pada kebutuhan sistem, menetapkan batasan sistem adalah pertimbangan politis. Mungkin ada tekanan mengembangkan batasan sistem yang meningkatkan atau mengurangi pengaruh atau beban kerja dari beberapa bagian organisasi. Ini ada gambar contohnya dari lingkungan sistem bisa dilihat. Selanjutnya, perspektif proses. Yang pertama, model konteks, menunjukkan sistem yang ada di dalam lingkungan, bukan bagaimana sistem yang sedang dikembangkan digunakan dalam lingkungan tersebut. Yang kedua, model proses perlihatkan bagaimana sistem yang sedang dikembangkan tersebut digunakan dalam proses bisnis yang lebih luas. Activity diagram digunakan untuk menunjukkan model proses bisnis. Ini contohnya pada model proses pada sistem. Model interaksi. Model interaksi memodelkan interaksi pengguna sangat penting karena dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Memodelkan interaksi antara sistem dapat menunjukkan masalah komunikasi yang mungkin timbul. Memodelkan interaksi antara komponen akan menunjukkan bahwa struktur sistem telah memenuhi kinerja dan kehandalan yang dibutuhkan sistem.
use case diagram dan sequence diagram dapat digunakan dalam pemodelan interaksi. Pemodelan use case. Use case pada awalnya dikembangkan untuk membantu proses pemunculan kebutuhan dan sekarang telah disatukan ke dalam UML. Setiap use case mempresentasikan suatu tugas yang melibatkan interaksi eksternal dengan sistem. Aktor dalam use case bisa orang atau sistem lain. Dipresentasikan dengan diagram untuk memberikan gambaran tentang use case dan dalam bentuk tekstual yang lebih detail. Ini gambaran use case transfer data. Selanjutnya, deskripsi use case transfer data dalam bentuk tabel. Ini bisa dilihat tabelnya ini. Aktor medical receptionist, pasien transfer datanya pasien core sistem PRS. Deskripsi bahasa Inggris lewat aja lah. Contoh use case pada sistem. Ini contohnya. Diagram sequence. Diagram sequence adalah bagian dari UML yang digunakan untuk memodelkan interaksi antara aktor dan objek dalam sistem. Diagram sequence menunjukkan urutan interaksi untuk use case tertentu. Objek pada dan aktor yang terlibat dituliskan di atas diagram dengan garis putus-putus dibuat vertikal ke bawah dalam objek ini. Interaksi antara objek diindikasikan dengan panah yang diberi keterangan. Ini contohnya bisa dilihat. Ya, selanjutnya sudah selesai. Terima kasih. Oke. Ya, yang teman-teman yang silakan mau bertanya, silakan. Persilahkan. Ayo, silakan bertanya. Dibatasin aja, minimal 2 orang aja. 2 orang. Ya. Izin bertanya, Ya. saya Lisa Rama Aziza akan bertanya. Ya Mbak ini, Ya. kan di tabel ke-18 itu ada deskripsi use. Jadi tolong jelaskan ke dalam bahasa Indonesia tentang deskripsinya menurut kelompok kalian. Kalau yang tabel 18 Jelas? bahasa Inggris itu ya. Ya, Oke. Ini Pak, mau ditampung atau dijawab langsung? Ditampung saja mungkin ya. Pertanyaan selanjutnya dari yang lain Saya mungkin ingin ada? bertanya, Aduh. Anggraini Soleha. Mbak Anggraini Soleha. Di slide kelima itu ada jenis diagram UML yang paling terakhir state diagram. Berikan contoh dari state diagram tersebut. Gimana Mbak Yani, jelas? Ya, siap, jelas. Baiklah, ini saya akan menjawab slide ke-18 ya. Slide ke-18 itu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu tentang perdata itu di rumah sakit. Yang pertama itu ada aktor. Jadi tugasnya itu resepsionis dapat mentransfer data dari MHC PMS ke database catatan pasien umum yang dikelola oleh otoritas kesehatan. Informasi yang ditransfer dapat berupa informasi pribadi, yaitu alamat, nomor telepon, dan yang lainnya. Atau ringkasan diagnosis dan pengobatan pasien. Kemudian yang ketiga itu ada data, yaitu berisi tentang ringkasan. Terus itu ada stimulus, itu seperti rangsangan gitu, perintah dikeluarkan oleh resepsionis medis, yaitu kayak tentang catatan apa dari pasien itu. Kemudian ada responsif, pasien itu telah diperbarui datanya. Kemudian itu ada komentar, resepsionis harus memiliki izin keamanan yang sesuai untuk mengakses informasi pasien. Mungkin kurang lebih seperti itu, deskripsi dari transfer data yang ada di Gini Bapak tambahin aja ya. Ini contoh bentuk use case. Use case itu seperti DFD atau flowchart. Jadi dia simbolnya bentuk seperti manusia. Jadi kalau misalnya kalian itu bisa use case itu seperti ini. Jadi lebih simpel dibandingkan DFD atau yang lainnya. Jadi dia bentuknya cuma manusia, terus dalam bentuk kayak gini simbol lingkaran, yaitu seperti itu. Jadi jalannya lebih simpel. Jadi kita lebih paham dibanding DFD. Kalau ini kan contohnya ini untuk merekam data seperti itu. Gimana tadi? Yang bertanya tadi Elisa. Maksud yang ditanyakan? Iya Pak, maksud. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kedua, silakan. Pertanyaan yang selanjutnya itu tadi Mbak A ya, diagram slide kelima ya, diagram UML yang paling terakhir yaitu state diagram. Contoh dari Iya. di sini saya ada contoh lain sih tentang state machine diagram itu. Dari pengertiannya itu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan system. Contohnya saja misalnya di sini kita ada
kalau kayak pengen ganti password di Facebook, itu kan kita harus login dulu, minta user pada password baru, nanti kan memasukkan nomor HP, konfirmasi, kemudian invalid mengirimkan password yang kode gitu untuk memasukkan password baru. Kemudian setelah itu kita masukin password yang baru, setelah itu kan kita book itu sendiri. Contohnya di situ sih, kalau menurut saya tentang perubahan. Soalnya saya dari baca materi, kebanyakan seperti itu, seperti perubahan pada password. Bapak tambahin aja. Jadi yang dimaksud state diagram itu perubahan, jadi transisi. Misalnya ada penambahan, jadi penambahan objek. Misalnya ada penambahan kayak tadi data pasiennya kan berobat jalan atau berobat di alat ini, harus ada transisinya. Seperti itu yang dimaksud. Mengerti? Atau ada perubahan yang ada tadi ditambah ya? Kan ini penambahan aja. Tadi jawabannya ini tadi udah benar. Tapi Bapak tambahin lagi. Oke? Iya Pak, maksud Pak. Oke. Ayo Rian. Iya Pak. Sudah ada, silakan ditutup aja presentasinya karena satu lagi udah... Pak, ini Pak. Oh silakan. Di chat ini si pasien nanya nih di chat. Kelas diagram slide 6 menunjukkan kelas objek. Nah, kelas objek itu apa aja? Si pasien tanya di chat. Kelas objek. Ada contoh use case-nya nggak? Jadi dikasih tahu. Contohnya ada, sebentar. Ini contoh use case-nya kayak gini. Contohnya. Mas Yan bisa dijelaskan tentang contoh dari use case diagram itu dari pembuatan tiket? Suaranya putus-putus di sini suaranya. Nggak dengar. Ulangi lagi. Dijelaskan saja itu. Oh, jelasin. Pembuatan tiket yang ada. Ya. Oke, keterangan dari gambar use case diagram ini itu masing-masing tugas masing-masing aktor. Customer dalam use case diagram bisa mengakses tiket pesawat yang ditawarkan yang dimana terdapat pilihan dan keterangan setiap tiket untuk yang dipilih. Di dalam tiket pesawat yang ditawarkan menjelaskan harga, operator dalam use case diagram bisa mengakses request pemesanan tiket yang sudah dipesan oleh customer untuk didata lebih lanjut dan diproses untuk membookingkan tiket pesawat. Itu keterangan. Tadi siapa yang bertanya tadi? Dan Pak Bastian. Yang dimaksud kelas diagram itu kan kelas diagram untuk menunjukkan kelas-kelas objek. Ya objek itu maksudnya objeknya. Misalnya di sini ada contohnya customer dan admin. Ini kan kelasnya dia pelanggan, dia pembeli. Jadi inilah kelas-kelasnya. Misalnya di kampus kelas-kelasnya ada kajur, ada ketua, ada dosen, ada mahasiswa. Itu kan kelas-kelasnya. Yang dimaksud seperti itu dalam objek. Menunjukkan objek-objeknya itu seperti itu, fungsinya masing-masing apa seperti itu dalam objek, seperti itu buat Stian. Terima kasih Pak. Mana? Gimana rekan? Apa sudah bisa bagi yang bertanya? Ya, mungkin itu saja materi yang kami sampaikan. Kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 6 sudah mempresentasikan tugasnya tentang tentunya tadi tentang apa tadi materinya? Dalam sistem Pak. Dan sistemnya. Jadi sangat bagus materinya dan kalian sudah menguasai materi yang Bapak kasih. Oke, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.